Kimura Berarti, dengan Benedetta, oke. Kalau Kimura udah Benedetta, berarti kemungkinan besar Sako harusnya hero-hero yang agak-agak sustain ke depannya. Tapi karena Grok udah di ban dan kebetulan lawannya adalah Barats, apakah emang last pick-nya ini kayak diperuntukkan untuk tipikal-tipikal hero yang nantinya bisa menjawab apa kira-kira pick dari Annabelle? Karena kan di sini link masih terbuka nih Pak Bulung. Yap. Dan kalau link dibuka, kemungkinan besar apakah akan ada Kufra juga yang muncul karena udah lama nih nggak ngeliat Kufra. Yap, karena Dreams juga sekarang juga Alpha Itu dia, Alpha dan juga Tigreal lagi. Oke. Hero-nya habis dong berarti buat Romer. Tersisa mungkin tipikal-tipikal hero yang bisa pegangin ke Alpha. Tapi masalah utamanya adalah belum ada jawaban juga buat Barats. Kecuali Xbox. Tapi buat sekarang kalau pick Xbox kayaknya nggak bakal efisien di tangan dari Sako. Apakah akan ada Romer dengan Dire Hit nih? Hellcurt kah? Maksain gak sih Pak jatuhnya? Hellcurt agak-agak maksa sih karena CC-nya banyak ya. Ada Alpha, ada Barats, ada Valentina. Moskov aja punya CC kan? Punya efek stun. Sako. Puyeng dah ini kan mereka mikir keras dulu apakah mereka mau bermain dengan support system aja dengan hero yang udah ada tebelnya, ofensifnya udah tinggi banget juga. Sementara yang mereka amankan adalah Ruby ternyata. Ruby ya, stopper dan juga bisa dibilang cancellation juga buat Tigreal. Tapi di satu sisi lainnya kalau aku lihat berarti di sini yang bakal jadi PR nantinya di late game dari Dewa United Esports adalah Baratsnya. Oke. Karena Barats ini kalau ngomongin soal ditumbangkan agak-agak PR kecuali dengan Watt attack speed. Yap. Sementara di sisi lain sisanya kayak fighters yang butuh banget untuk item-item durability kayak misalkan Endless Battle. Langkah lebih jauh di Swiss Round dari Open Vinyl. Apakah EVOS Holy yang akan mengamankan 3-0 pertama atau Dewa United Esports? Yap. Masih cukup ada mayem ya seperti biasa dari masing-masing jungler juga mengamankan terlebih dahulu dari monsternya masing-masing. Alpha akan kemana dulu? Apa langsung mau menuju ke area Purple? Dan benar saya tapi Cloud mendapatkan ancaman yang begitu berarti. Itu skill shotnya oke juga tuh. Pas banget Curse Blast-nya kan. Dan efek Terrify-nya juga connecting tadi. Ditambah lagi dengan adanya Impure Rage. Dengan adanya Emblem Mage juga. Jadi akan sangat mudah targetingnya. Dan perebutan berhasil diamankan oleh Cloud dan Dreams. Emang benar-benar perebutan ya. Satu Little Wonder begitu ya. Tapi Kimura hadir dan Flicker udah dikeluarkan efek kejut. Shock Trap yang dikeluarkan oleh Kimura. Oke, lumayan ada informasi yang bisa diberikan barusan dengan adanya Flicker. Artinya Cloud di turtle yang pertama tidak akan memiliki efek blink. Jadi atlet nih. Makanya nih. Udah dulunya jadi atlet juga kan. Iya. Atlet e-sport kan di Atlet ISS. e-sport. Iya atlet kan panggilannya ya. Container. Brans. Oke, Nah, ini dia sementara nih kan dua ini kan. Iya. Ina Jabran dan Ina Rahmat. Buset, bener. Diambil tuh buat Dreams dong. Biar dapat level 4 kayaknya tuh. Iya. Mempercepat lagi tapi Brans ya masih berada tepat di depan dari satu objektif tambahan lagi dan Fluffy di bagian bawah harus menghadapi dua player sekaligus bersembunyi dalam outer turret. Bukan pilihan yang buruk dan sejauh ini masih aman. Oke. By EXP juga kalau kita lihat dari Annabelle dan juga Gary harusnya nggak bakal beda jauh ya. Karena satu monster jungle aja yang diambil, cuma di trade juga di area bottom lane-nya. Dan tinggal menunggu siapa yang bakal menciptakan setup yang lebih manis lagi karena Dreams. Lihat dia udah ready. Ya. Dikit lagi dia akan mendapatkan level yang keempat, Implosion akan siap untuk digunakan. Oke, sementara itu kalau kita lihat pergerakan yang dilakukan oleh Dreams benar-benar sedikit lagi menuju level 4-nya dan bersiap dengan satu impulsion. Namun Fluffy dengan cara berbeda mencoba untuk bisa melakukan sebuah ancaman dan satu impulsionnya dikeluarkan. Pertempuran terjadi tapi sepertinya first blood pun langsung tercipta. Double kill masih didapatkan pula oleh Cloud. Annabelle yang menghilang, sama-sama tidak ada jungler tapi sejauh ini 2 untuk 2. Implosion dikombokan dengan adanya Cloud tadi yang siap memberikan damage yang begitu tinggi dan Eternal's God benar-benar menjadi jawabannya. Dan lihat burst damage yang begitu tinggi, poke damage yang diberikan membuat Cloud akan lebih leluasa untuk mendeliver damage padahal dia adalah orang yang pertama kali mengeluarkan flickernya Pak Bulung. Tapi karena dia posisinya di belakang, saat itulah dia menggunakan Eternal's God dengan sangat-sangat efisien. Yap, Cimat Evo sepertinya sudah mulai beraksi nih ya. Awal-awal udah dapat 2 poin kill, deretan itemnya mungkin akan cepat lagi terjadi. Apakah tadi dia bawa Bergen Hunter Pak? Tidak ya? Tadi dia enggak, dia bawa Wilderness. Wilderness ya. Dia bakal jadi Valentina jogging.
di area river. Jogging. Nah lihat tuh cepet tuh, ya kan movement speednya tuh. Oke, sementara Kimura tadi Phantom Slice sudah langsung terlihat dan juga Moskov siap hadir. Alektovana Blow langsung dikeluarkan. Detonas Welcome udah terlihat pula dan pertempuran terus terjadi. Belum ada perpindahan posisi yang dilakukan oleh Brand. Sementara sekarang kita lihat saja Gerinya masih berhasil selamat. Ada satu Cyclone Eye. Namun dikejar oleh Cloud dan Cloud kembali lagi berhasil untuk mendapatkan karena satu player dan Sakonya mencoba untuk mundur. Hanya saja Dream mengejar tapi double kill didapatkan oleh Cloud. 2 kali team fight dapat 4 poin kill. Bahkan untuk sekarang masih mengejar ke arah Case tapi Cloud-nya bertemu ke arah beberapa player. Akan ke Cloud yang bisa bertahan tidak dan shutdown pun tercipta tapi diambil oleh Kimura. Sayang sekali poin shutdown. 4 kill padahal Papulung 360 gold kira-kira. Hampir bisa didapatkan secara gratis oleh Bro Watt. Tapi ternyata Bro Watt hanya mendapatkan asisnya. Kimura setidaknya mendapatkan last hit. Tapi lihat apa yang harus dibayarkan. 1 buah shield dari guard tower yang ada di bawah harus hilang dari outer turretnya. Dan Bro Watt kali ini hati-hati. Wait, 1v2 situation. hampir nancep tapi masih ada satu purify. Kita lihat akankah dirinya bisa bertahan tapi masih ada Garukan dan juga Impulsion. Tapi sejauh ini masih bisa kabur untungnya. Ada Sako yang memberikan sebuah backupan yang begitu baik. Malah Brans yang menghilang. Dewa United bermain as a team. Wow, Spear of Destruction yang ternyata tidak mengenai target yang optimal Papulung. Dan sekarang lihat keadaan berbalik. Dreams harus mundur karena dia mengalami banyak sekali damage yang diberikan oleh Watt dan juga Case. Dewa United Esports membalaskan dengan cepat dengan pundi-pundi objektif dari turret yang coba untuk diambil kali ini. Bro Watt bahkan tidak tumbang dan malah mendapatkan 2 assist. Oke, Watt masih berhasil. Sementara sekarang Phantom Slash dikeluarkan kembali. Fluffy masih berusaha untuk bisa menghancurkan ke arah satu ototar di bagian bawah. Anai for Anai langsung dikeluarkan. 10 detik lagi Turtle yang selanjutnya akan muncul. Oke, Turtle yang kedua. Tapi sementara itu Sako masih di area top lane. Baru berjalan ke area bottom lane. Mencoba untuk melakukan team fight 4 lawan 4. Sementara di top lane 1v1 situation harus lebih berbahaya. Karena siapapun yang menang di top lane akan mendapatkan keuntungan yang berlimpah Pak Pulung. Yap, clear terhadap wave minion. Perpindahan tempat bisa saja dilakukan oleh Brans untuk saat ini ya. Pastinya akan ada item yang udah dia milikin setelah 5 menit waktu berjalan. Sementara sekarang Wattnya sudah join duluan. Ada satu lagi Emma Vended yang tidak kena ke arah siapapun. Cloud tadi mengamankan ke arah Eternal's Guard. Oke, top lane. Brans coba untuk melakukan push secepat mungkin. Dan bahkan sekarang Watt yang harus melakukan defense di bagian top lane. Karena Brans seharusnya akan berhasil untuk mendapatkan satu buah sieging terhadap turret. Tapi dia memilih untuk mundur dibandingkan dengan 1v1 lawan Roger di early game. Karena itu adalah malapetaka menurut Pak Pulung. Dan sekarang Gary melakukan take over menuju ke arah dari Turtle yang kedua. Siapa yang bakal mendapatkannya? Karena Navel masih ada di belakang dengan 1 level di atas dari Gary. Yep. Sementara dari minimap kita lihat Moskov dan juga Roger mereka masih berada di dalam satu laning yang sama. Untuk kedua kalinya gagal kali ini menarik ke arah beberapa pemain dimiliki oleh Evos Holy. Mencoba keberuntungan dengan adanya satu buah Am of Vended dan Flicker. Tapi ternyata tidak ada siapapun yang berada di sana. Klaukun sekarang mengetahui kalau rumput tersebut harus dikosongkan. Karena takutnya tiba-tiba ada Sako dengan adanya satu buah Am of Vended. Dan itu akan membatalkan bagaimana setup dari Evos Holy. Ya, Cloud tetap stay di outer turret bagian mid. Sementara di atas pertemuan antara Brans dan juga Watt. Sedikit lagi mereka bisa bertemu ditembakin tapi nggak kena Bransnya. Mendorong dengan satu Spirit of Misery-nya. Masih ada satu katapult lagi yang harus dihilangkan dengan sangat cepat. Dan ini akan semakin berbahaya nggak sih harusnya untuk Dewa apabila melakukan sebuah pertempuran di area Turtle? Iya. Bisa jadi loh, Wattnya sekarang udah Watt lagi Bransnya udah punya Golden barusan. Iya, Golden Staff dan dia bakal ready untuk team fight besar. Tapi masalah utamanya juga Watt harus banget untuk bisa melakukan sebuah push terhadap Brans. Biar Bransnya nggak nge-clear dengan cepat. Waduh. Sekarang benar-benar jadi tarik ulur terhadap Turtle. Tapi Implosion! Impulsionnya connect dan pertempurannya terjadi. Ada satu spiral apa langsung dikeluarkan dan Sako. Ini dia pergerakan yang udah mereka lakukan. Bahkan sekarang ada Alektovana langsung dikeluarkan begitu saja. Udah connect lagi karena Dreamnya masih berhasil mundur. Sementara sekarang Wattnya sudah ada untuk bisa melakukan sebuah pertempuran. Dan kali ini Bransnya hadir di tengah-tengah pertempuran tersebut pula. Oke, 5 lawan 4 kayaknya bukan jadi angka yang bagus untuk Dewa United Esports melakukan team fight. Dan kali ini Turtle akan ditarik ulur dan akan berubah. Aku akan berubah sesaat lagi. Kalau tidak dipukul. Dipukul tapi ternyata ditahan dulu. Dipukul.
Karena sesaat lagi harusnya dia akan berubah menjadi Lord. Tapi itu dia gameplay ala Indonesia. Kalaupun turtle-nya masih bisa diambil, kenapa nggak diambil aja? Iya, lumayan. Lumayan untuk nambahin gold sharing kan? Yap. Sementara sekarang ada perbedaan 2 level ya di dalam tubuh dari Annabelle dan juga Gary. Tapi untungnya Gary udah level 10. Tadi 11. Nah, sekarang level 2 level lagi bedanya. Ya makanya kan perbedaan 2 level ini yang sebenarnya makin berpengaruh dengan bagaimana Battle of Retribution yang bisa dibawakan oleh kedua belah tim. Tapi untuk sekarang Dewa, Spear of Destruction-nya connect nih. Enggak sih. Kalau dia pindah, Enggak. langsung gimana ya kita ngelihatnya? Langsung kanan kiri dari Blast-nya. Bakal terkena efek dari Terrify. Terus juga Curse Blast-nya pasti bakal bisa connecting langsung. Makanya dia milih untuk bermain secara defensif. Cloud di tadi juga positioningnya boleh-boleh sih ini. Wait, Dreams yang numpang lewat tadi Secret Hammer. Tidak kena karena siapapun. Masih aman. Dan Implosion ready tapi karena nggak ada flicker kayaknya dia nggak mau untuk perform dengan menggunakan flicker Implosion. Karena yang punya Purify cuma 2 orang juga dari Dewa United Esports. Sementara itu EVOS Holy mencoba untuk grouping tapi ini dia Drifting Dino. Gak bisa diapa-apain. Cuma bisa dilempar dengan skill shot damage. Agar nantinya dia bisa menerima damage yang lebih banyak. Hey, I'm offended-nya connect tapi masih ada flicker. Kali ini lihat Kimura bertemu dengan Annabelle. Oke, sementara itu Annabelle-nya satu lagi Rotary Spear yang udah dimiliki dan juga dikeluarkan tidak kena ke arah tubuh dari Kimura. Disengage. Nggak ada yang mau membuat kesalahan sama sekali. Baik dari Dewa United Esports dalam loose condition sepertinya atau bahkan EVOS Holy yang dalam keadaan winning condition. 3000 gold berada di tangan mereka. Dan Sako sekarang sudah memiliki 1 buah Dominance Ice. Tapi Fluffy harus hati-hati, ingat. Lawannya adalah Roger. Sangat mudah sekali untuk bisa menghancurkan bagaimana Fluffy dengan Barats yang begitu powerful. Dan Malefic Roar juga. Jadi item selanjutnya dari Browat. Tapi masalah utamanya adalah Browat. Dari tadi belum melakukan point kill sedikit pun menuju ke arah dari EVOS Holy. Karena memang EVOS Holy ingin memberikan ruang sebanyak mungkin untuk Brans agar Brans bisa perform dalam teamfight besar. Iya, karena kemarin setelah dari regular season dari MPL berjalan ya, yang gue lihat adalah EVOS sakit banget dan connect ke arah Solo tubuh kill dari Kimura solo kill. Itu Jadi mahal banget. Mahal banget. Di saat ada Lord gini loh. Itu dia. Karena apa? Karena Brans bisa melakukan push di bawah dan sekali aja dia datang, dia bakal datang dengan adanya Spear of Destruction. Dan ini dia. Teamfight 4 lawan 5 menang angka EVOS Holy akan memaksimalkan hal tersebut. Yap, pertempurannya kembali terjadikah karena sekarang Dreamsnya sudah mulai maju tapi Secret Hammer-nya gagal untuk mendorong siapapun masuk dalam barisan pertahanan yang dimiliki oleh EVOS Holy. Oke, team fight masih ingin dilanjutkan. Belum ada Eternal Guard. Missile Export langsung ditelan begitu saja. Selesai lah sudah untuk kali ini karena sekarang Lordnya udah berhasil menjadi milik dari EVOS Holy tapi Dreamsnya berhasil dihancurkan, bahkan Sako double kill didapatkan Cloud again and again triple kill. Cloud. Wow. Ini dia jimat EVOS Holy. Bahkan ketika kita melihat bagaimana team fight yang terjadi dengan adanya Eternal Guard dan juga adanya Spear of Alpha, tiga-tiganya terangkat Pak Bulung. Wombo combo combro yang sangat-sangat indah. Tapi tetap EVOS Holy mendapatkan keuntungan dari Lord dengan team fight barusan. Inisiasi yang tidak pernah dilewatkan sedikit pun. Dan akan semakin sulit lagi untuk Watt bisa masuk ke dalam barisan pertahanan yang dimiliki oleh pemain-pemain dari EVOS Holy. Dengan Fluffy level 13, Cloudhorn level 13, Branch-nya juga di atas dirinya. Dan Annabelle udah level maksimum, sulit banget sepertinya untuk mendekatkan jarak dari Watt. Kecuali mereka bisa melakukan sebuah efek sisi yang begitu besar terlebih dahulu. Tapi barusan ada Lord yang sudah masuk ke dalam barisan pertahanan yang dimiliki oleh Dewa United. Namun mereka masih gagal untuk bisa mendobrak masuk ke dalam satu Bestar yang ada di area bottom lane. Oke, bergerak juga dengan adanya Lord tadi tapi hanya memecahkan pasif dari turret. Dan bahkan sudah ada di menit 12 harusnya next Lord itu bakal mendobrak bagaimana bottom lane untuk dijalankan Pak Ulung. Wait, stikernya kenapa itu Mas? Iya, makanya. Mas Clau, aduh, dan Clau kun udah punya satu item penghancur momentum. Berat nih kalau udah. Winter Crown kapan keluar? Winter Crown, adaptive damage soalnya kan. Kapan ya keluar itu? Itu bulan Juli kalau nggak salah. Bulan Juli. Habis MSC Pak Bulung. Winter Crown. Nah, kebetulan berarti
nanti grand finalnya banget nih dari Asia Pacific Snapdragon Pro Series ESL kayaknya pakai tuh. Udah baru-baru semua Winter tuh. Crown udah ada Sky Piercer, Ya. udah ada Wishing Lantern, Malah Vigan. Bloodlust Axe udah nyatu sama War X. Tapi Wait. siapa itu yang menyatu dengan Fluffy? Oke, masuk ke dalam anatomi tubuh yang dimiliki oleh Fluffy dan sekarang Gary-nya dipaksa habis-habisan, dikeroyok habis-habisan. Ada Winter Trench di dalam tubuh dari Dream dan Dreamnya pun masih berhasil kabur dari dalam air tersebut. Menyaksikan bagaimana kehancuran yang dimiliki oleh pemain Dewa karena sekarang antara tubuh dari Moskov dan juga Valentina mereka benar-benar memberikan damage begitu menyakitkan. Wow, lagi-lagi kali ini Dewa United Esports mengalami kekalahan dalam tim fight besarnya dan muncul kembali Cloud Kun dengan pasif dari Benedetta. Mencoba untuk melakukan endgame tapi kayaknya mereka memilih untuk merontokkan semua struktural turret dari Dewa United Esports. Brands dengan menggunakan Endless Battle makin mudah lagi Pak Pulung untuk blink dengan menggunakan Abyss Walk-nya. Yang ini sempat aku perbincangkan sebelumnya. Item yang membuat dia makin lebih mudah untuk escape. Ini tadi yang Winter Cloud-Kun ya? Cloud-Kun apa Fluffy? Dreams itu tadi kebetulan emang ada di depan, pecah Iya. aja immortalnya. Dempet mereka. Dempet emang jadi kayak seolah animasinya kayak Iya, animasi kayak jadi animasi mana gede lagi. iya kan. Fluffy sih tadi. Dia kan udah keluar flicker juga kan barusan. Yep. Oke, Dan masih teman-teman. juga dari Fluffy. Winter Trenchen Susah adalah memang. item yang bisa melakukan outplay atau bahkan mungkin menghindari banyaknya resource skill yang berbahaya. Pertempuran jarak dekat kayak begitu. Hero-hero pada nyatu, animasi udah keluar semuanya. Wait! Makanya. Terus ya ini di prompter kita terus aja nih. Bapak produser dan juga tim kreatif di belakang kita menunjukkan kreativitasnya. Oh, saya tahu Karena yang itu sekarang tuh. pertempuran kembali terjadi di tepat berada di dalam area pertahanan dimiliki oleh Dewa United Esports. Lordnya belum tersentuh, branchnya masih clear terhadap wave minion. Mereka semua masih tertahan di dalam satu base utamanya. Belum ada yang mau maju tapi dipaksa keluar oleh Fluffy. Dengan ada satu lagi misalnya expand yang udah langsung dikeluarkan dan mereka semua masih bisa menahan. Terus-terusan serangan dikeluarkan oleh Evos Holy. Wow, tapi Minion tidak berhenti untuk bergerak. Mereka ingin menghancurkan base terakhirnya. Namun Evos Holy lebih fokus ke arah top lane. Dan Fluffy mendobrak barisan pertahanan yang dimiliki oleh pemain dari Dewa United Esports. Tapi ternyata Fluffy-nya untuk kali ini mengeluarkan lagi karena Winter yang dia miliki masih berhasil selamat sejauh ini. Dan juga untuk Anavel, spiral apanya mundur ke area belakang dan Dewa mengusir tamu tidak diundang. Oke, mereka harus mundur semuanya dan Evos Holy tidak boleh memaksakan team fight karena terlalu berbahaya kalau mereka menginginkan lebih atau overextend. Counter setup akan dilakukan dan ini dia Dewa. Hey, Fluffy, flicker tadi dan Sako sekarang hampir saja terkena ke arah dari satu Mr. Ivan. Namun mereka semua mencoba untuk bisa memutar balikan fakta kembali untuk bisa mengejar ke arah Dewa. Oh, Brands setengah darah harus mencari HP dari para minion dengan Penuh basic lagi. attack-nya. Bakal penuh lagi dan team fight sepertinya ingin coba di build up karena sekarang lihat Dreams dia ready dengan flickernya walaupun tidak punya immortal. Oke, akankah ada satu momentum terakhir yang akan diciptakan oleh Dreams? Karena ini bisa menjadi satu akhir untuk pemain Dewa. Hey, dan badar saja flicker. Dan juga impulse udah langsung dikeluarkan. Tapi Dreamsnya kehilangan nyawa harusnya di mana Dreamsnya untuk kali ini tidak bisa lagi bertahan. Tapi dengan adanya satu free fight dimiliki. Tapi Sakonya di bagian belakang immortalnya udah mulai pecah. Dan mereka masih melakukan sebuah team fight di area tersebut. Branchnya masih free di bagian belakang. Branchnya masih free untuk bisa mengantarkan damage-nya. Spiral of Destruction-nya connect. Dan Wattnya pun menjadi korban tepat di depan dari pintu rumahnya. Tapi Case masih survive di lini depan, harus mundur perlahan tapi pasti. Namun endgame harusnya bakal dicoba. Tapi Evos Holy bermain dengan disiplin, bermain dengan wave minion. Mereka gak mau membuat kesalahan sedikit pun, Pak Bolong. Oke. Dan Cloud-Kun kali ini masih berjuang juga untuk bisa menjauhkan lagi satu sosok utama yang dimiliki oleh pemain Dewa. Dan sekarang ditutuplah sudah game yang pertama Evos Holy. 17 menit. Kemenangan yang begitu absolut bagi Evos Holy. Dan lagi-lagi dengan adanya gerakan animasi yang menarik. Oh, Coach Theo tuh yang mainin tuh.